Ya, Sinteyong mengatakan atas nama Erick Thohir panggil 4 pemain keturunan ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap lawan kesaktian Roberto Mancini. Media Italia remehkan timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Arab Saudi. Belum tahu rekor Sinteyong. Ya, inilah komentar pesimis fans China usai segrup bersama timnas Indonesia di putaran ketiga. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Meski akan menghadapi tim-tim asuhan para pesohor sepak bola dunia, Sinteyong tampaknya sudah siap. Sinteyong dikabarkan akan memanggil 4 pemain keturunan timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada September 2024. Kabar tersebut disinyalmen oleh pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri yang sudah merekomendasikan 3 pemain keturunan selain Giannis Reven. Timnas Indonesia U19 usai laga di Toulon Cup 2024 untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, center back 1, dan kalau nggak salah back kiri 1. Saya juga sudah bicarakan itu dengan PSSI, kata Indra Syafri. Indra Syafri memang tidak menyebutkan nama ketiga pemain yang akan dinaturalisasi. Namun berdasarkan posisi pemain yang disebutkan Indra Syafri itu, patut diduga mereka adalah Dion Marks untuk back tengah dan Tim Gaypens untuk full back kiri, lalu ada Mauresmo Henoke untuk penyerang tengah. Keberadaan mereka akan memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang banyak dibina oleh pelatih top dunia. Ya, sebut saja timnas Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia di putaran ketiga saat ini dilatih oleh Roberto Mancini. Sebelumnya, Roberto Mancini merupakan pelatih dari Inter Milan. Saat menjadi pelatih Inter Milan, Roberto Mancini mampu mengantarkan kemenangan gemilang sampai memecahkan rekor di Serie A dengan perolehan 97 poin. Sementara Sinteyong sudah berpengalaman membawa timnas Indonesia sejak 5 tahun yang lalu. Sinteyong bukanlah kaleng-kaleng sebab ia merupakan pelatih yang sudah punya lisensi Pro UEFA. Dan diprediksi Sinteyong akan mengandalkan pemain penyerang seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangun dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Sementara itu, media Italia baru-baru ini menilai jika timnas Indonesia hanya sebagai pelengkap grup C di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke ronde 3 setelah menjadi runner-up di bawah Irak. Skuad Garuda juga satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos. Pencapaian tersebut tidak lepas dari racikan pelatih Sinteyong yang sudah terbukti berhasil mengalahkan beberapa negara kuat seperti Vietnam dan Filipina. Sebelum terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi di grup C. Menurut media Italia Gazzetta dello Sport, Indonesia disebut hanya sebagai tim pelengkap di grup tersebut. Gazzetta pada 27 Juni kemarin memberitakan terkait kiprah Roberto Mancini yang menjadi kepala pelatih Arab Saudi. Menurut mereka, Arab Saudi berada di grup yang paling sulit. Sesuatu yang buruk terjadi pada Roberto Mancini. Setidaknya di atas kertas, Arab Saudi berada di grup paling sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia, tulis Gazzetta. Gazzetta menuliskan bahwa Arab Saudi akan kesulitan melawan Jepang dan Australia. Kemudian mereka menuliskan jika Indonesia, China, dan Bahrain menjadi pelengkap grup tersebut. Saudi akan dijaga oleh Jepang, tim tingkat pertama, dan Australia yang paling menyulitkan di tingkat kedua. China, Bahrain, dan Indonesia pelengkap grup C, tulis Gazzetta. Ya, tulisan itu pun menjadi sorotan, khususnya di Sway.id, karena mereka menyebut Indonesia di antara 5 negara itu hanya menjadi pelengkap. Ya, Gazzetta seolah hanya menyoroti bahwa grup C akan menjadi panggung bagi Jepang, Australia, dan Arab Saudi saja. Padahal tidak semudah itu, Ferguson. Sebagai catatan kecil, Sinteyong dengan skuad mudanya sukses mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23 lalu. Memang secara garis besar, komposisi pemain senior dengan U23 tak jauh berbeda.
Adapun aturan FIFA untuk kualifikasi di zona Asia ini, 2 tim terbaik dari 3 grup akan dinyatakan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kemudian tim dengan posisi ketiga dan keempat akan kembali menjalani babak playoff zona Asia, dibagi ke dalam 2 grup masing-masing berisikan 3 tim. Secara matematis Indonesia memang bukan tim unggulan, tapi bukan berarti harus diremehkan begitu saja. Banyak negara kecil bisa mengalahkan negara besar. Dan perlu diingat, Sintayong pernah mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 Rusia ketika masih menjadi pelatih Korea Selatan. Setidaknya pelatih asal negeri gingseng ini sudah pernah mengalahkan 2 tim besar seperti Jerman dan Korea Selatan dengan skuad yang bisa dibilang bak bumi dan langit. Di sisi lain, jalan tim-tim Asia menuju Piala Dunia 2026 sudah ditentukan menyusul digelarnya pengundian grup putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Pada fase ini hanya tersisa 18 tim yang akan memperebutkan 8,5 tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Timnas China mendapatkan tugas yang sangat berat untuk mencatat penampilan kedua mereka di Piala Dunia. Pasalnya China diundi bersama tim-tim besar langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi di grup C. Sedangkan 2 tim lainnya adalah Timnas Indonesia dan Bahrain. Jadi tidak mengherankan jika tagar sepak bola China grup neraka melejit ke puncak daftar tren Weibo setelah pengundian tersebut menarik lebih dari 10 juta tampilan. Ya, banyak pengguna situs media sosial tidak yakin dengan peluang China untuk lolos dari grup maut. Sebenarnya di grup manapun China berada, mereka akan selalu menjadi grup maut, kata salah satu komentar populer. Pengguna lain berkata, ya saya hanya berharap China tidak terlalu banyak kebobolan dan sudah berusaha keras untuk meraih kehormatan dalam kekalahan. Komentar pesimis lainnya berbunyi, bersiaplah untuk Piala Dunia 2030. Sementara itu pelatih China Branko Ivankovic mengakui bahwa timnya sudah masuk ke dalam grup terberat di putaran ketiga. Kendati demikian, dia mengaku sudah memprediksi hasil undian ini mengingat timnya berada di pot kelima. Ini merupakan hasil undian yang sulit bagi kami. Dan ini adalah grup yang paling sulit dibandingkan dengan grup A dan B. Tetapi ini adalah sesuatu yang kami prediksi karena kami berada di pot kelima dan kami tahu bahwa kami tidak dapat menemukan tim yang lemah. Di antara 18 tim ini tidak ada tim yang lemah, kata pelatih berusia 70 tahun asal Kroasia itu. Jepang saat ini merupakan tim teratas Asia di ranking FIFA dengan menempati peringkat ke-17 dunia. Sementara Australia berada di peringkat ke-23 dan Arab Saudi di peringkat ke-56. Bahrain berada di peringkat ke-81, China di peringkat ke-88, sementara Indonesia saat ini berada di peringkat ke-134. Ya, pertandingan putaran ketiga akan dimainkan dengan sistem kandang dan tandang mulai September 2024 sampai Juni 2025. Dan nantinya 2 tim teratas di masing-masing 3 grup berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemudian tim yang menempati posisi ketiga dan keempat masing-masing grup akan melaju ke putaran keempat. Mereka akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim, di mana pemenang grup akan lolos ke Piala Dunia. 2 tim yang berada di posisi kedua grup kemudian akan saling berhadapan pada bulan November 2025. Pemenangnya akan melaju ke babak playoff antar benua untuk menentukan tempat terakhir di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.